Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, bersama saya Fitria dari SD Negeri Tembok 01 Kecamatan Limpung. Saya Siti Ulaiha dari TK Bina Yoga. Saya Amalia Tulfida Alicia dari SMP Negeri 2 Limpung. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Fit. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Baik Ibu Siti Zulaiha, di sini saya sebagai observer yang akan melihat proses kucing dari Ibu bersama kucingnya nanti ya. Namun sebelum pelaksanaan proses kucing, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan sebagai observer Bu Yul ya. Rubrik penilaiannya nanti harapannya Bu Yul sudah memiliki prinsip seorang coach yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kucing. Kemudian harapan yang kedua, sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang Bu Yul ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan menggunakan alur tinta yang terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Yul, sebelum proses kucing, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan boleh ya? Ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan dalam proses kucing Bu Yul nanti kira-kira? Saya rasa yang pertama adalah mendengar dengan aktif atau present hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan. Ya, berarti ada dua kompetensi ya. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yul, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira dari kompetensi inti yang Bu Yul tadi sudah disebutkan, secara spesifik kompetensi mana yang akan Ibu Yul kembangkan? Saya lebih memilih kompetensi yang pertama ya, yang hadir sepenuhnya atau mendengar dengan aktif, karena saya merasa sebagai seorang guru saya perlu bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh guru saya ketika saya berusaha untuk menggali permasalahan yang ada di dalam diri mereka. Oke, berarti mendengarkan aktif ya. Baik Ibu Yul, untuk pertanyaan yang terakhir, perihal indikator ketercapaian atau keberhasilan kucing yang akan dilakukan Bu Yul, kira-kira indikator keberhasilan seperti apa yang akan Bu Yul capai? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai yaitu menerapkan alur cerita dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, menggali potensi yang ada pada kucing supaya si kucing ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Ibu Yul, cukup ya untuk percakapan pra-observasi ini. Semoga nanti proses kucing yang Ibu Yul lakukan bersama kucing dapat berjalan dengan lancar sesuai indikator pencapaian yang sudah Ibu Yul sampaikan ya. Terima kasih, silakan untuk memulai sesi kucingnya Bu Yul. Iya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Firda? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Ini tadi kok tumben sekali ya saya, kira-kira ada apa ada yang mau dibicarakan? Iya, jadi gini Bu Yul, maksud saya WA dengan kemarin itu ada sedikit masalah di sekolah. Jadi
dugaan, di luar dugaannya ya kami dari guru, ternyata ada beberapa anak yang dengan sengaja memang pergi ke kantin, pergi ke WC gitu, itu tidak pakai sepatu, jadi langsung pakai kaos kakinya aja. Dan itu bagi saya hal yang perlu saya selesaikan gitu, karena anak-anak kelas 9 itu kan merasa tingkatan paling tinggi gitu. Jadi kalau dinasehati, dimarahi itu bukannya didengarkan, tapi malah dijawab gitu. Oh iya, jadi yang sedang mengganggu beban pikirannya Bu Firda akhir-akhir ini salah satunya itu ya anak-anak di kelas 9 ini yang bisa dibilang mereka ini melanggar aturan ya, karena itu kan kesepakatan sekolah kan harus menaruh sepatu jerat, kemudian nanti masuknya tidak menggunakan sepatu ya, tapi setelah keluar alas kaki atau sepatunya harus tetap dipakai, sedangkan mereka tidak melakukan itu ya. Kalau menurut Mbak Firda sendiri apa yang menjadi penyebab anak-anak melakukan hal itu? Iya, jadi beberapa usaha yang sudah saya lakukan untuk saya, salah satunya adalah memanggil anak-anak dan bertanya secara langsung gitu ke mereka, kenapa sih mereka melakukan hal itu gitu, kenapa harus keluar tanpa menggunakan sepatu. Dan jawabannya itu ya kadang-kadang untuk jawabannya dijawab kalau buru-buru Bu, lapar, aku tidak mau makan-makan. Ketika istirahat ya istirahat. Yang kedua, karena malas pakai sepatu. Oh iya. Jadi bagi mereka tuh lebih enak pakai kaos kaki aja gitu keluar sana. Malas menggunakannya lagi seperti itu ya. Oh iya, jadi setelah berusaha mengidentifikasi, Bu Firda ini menemukan ternyata lebih banyak rasa malasnya karena mereka merasa udah nggak pakai sepatu ya udahlah nggak usah aja gitu ya. Jadi lebih praktis langsung gitu ya saudara. Kemudian juga karena mereka takut tidak kebagian makanan, terburu-buru ya istilahnya ya. Berarti itu mereka itu kesadaran dirinya kurang ya Bu Firda ya. Selanjutnya setelah melihat keadaan yang seperti itu, faktor-faktor penyebab yang seperti itu, kira-kira yang mau dilakukan rencana untuk mengatasi hal tersebut dari Bu Firda sendiri apa? Sudah ada ide apa belum? Iya sih, jadi ada beberapa rencana yang sudah saya susun gitu, untuk saya lakukan gitu. Salah satunya yang pertama itu saya ingin menyisipkan nasihat-nasihat ketika saya mengajar di kelas saya itu gitu. Kan saya wali kelas tapi saya tidak selalu ada di situ gitu. Iya. Ketika pembelajaran jamnya saya ingin menyisipkan nasihat-nasihat itu. Yang kedua, saya ingin melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau misalkan hal yang pertama itu sudah saya lakukan dan masih belum membuahkan hasil, saya akan mencoba lagi menggunakan segitiga restitusi. Oh iya, jadi rencananya yang pertama akan disisipkan nasihat sekali lagi Bu Firda ini masuk ke kelas ya, anak pertama yang melakukan pelanggaran ini ya Bu Firda ya. Kemudian yang kedua juga yang pertama itu kurang efektif istilahnya, Bu Firda akan menambahi dengan selanjutnya menggunakan segitiga restitusi. Wah hebat sekali rencananya, sudah luar biasa Bu Firda dan saya sangat mengapresiasi. Kemudian komitmennya Bu Firda sendiri apa supaya hal ini tidak berlangsung lama? Iya. Sebenarnya kalau melakukan melakukan rencana yang sudah saya susun itu memerlukan waktu gitu, memerlukan waktu luang gitu. Iya. Cuman saya berkomitmen sama diri saya sendiri, saya ingin melaksanakan rencana itu dan harus saya lakukan. Gimana caranya? Saya ingin meluangkan waktu, saya ingin menerapkan rencana-rencana yang sudah saya susun itu. Iya, jadi komitmennya ini harus tetap melaksanakan
hasilnya juga akan memuaskan. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi juga. Baik Ibu Yul, berdasarkan apa yang saya lihat tadi di proses coaching Ibu Yul tadi bersama Ibu Firda ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini ya Bu Yul ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi terkait dengan pencapaian dalam coaching tadi Bu Yul? Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi coaching untuk bisa mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif atau hadir sepenuhnya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan alur cerita. Iya, baik Ibu. Berdasarkan hasil observasi saya juga mendengar dan melihat kalau Ibu Yul ini sudah melaksanakan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Juga Ibu sudah menerapkan alur cerita dengan baik ya Bu Yul ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Bu Yul, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi untuk depannya? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi kehadiran sepenuhnya atau present ya Bu Fitri ya. Karena menurut saya kompetensi ini juga tidak kalah penting dari kompetensi-kompetensi yang lain, meskipun setiap kompetensi itu saling berkaitan ya. Saya juga akan menambahi dengan teknik stop, karena dengan teknik stop ini saya rasa mungkin nanti coaching akan berjalan lebih rileks. Tadi kan kalau saya bilang belum menggunakan teknik stop, jadi saya nanti kedepannya mungkin akan menggunakan teknik stop. Baik Bu Yul, berarti rencana kedepannya Bu Yul akan mengembangkan kompetensi riset ya, pembelajaran menu dengan menggunakan teknik stop. Iya, betul Wah, sekali. luar biasa Bu Yul ya. Terima kasih. Semoga kedepannya coaching yang selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Yul. Iya. Saya mohon pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Yang terakhir, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.